laki-laki perempuan. Ini yang kata Nabi, tidak ada ayat yang turun kepadaku yang aku rasa paling berat, karena begitu turun dan aku pun coba sampaikan kepada kaum atau umat, lalu didapat tindak balas macam itu. Lalu ketika Nabi mula dilempar, seorang sahabat mendekati, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan tidak minta sebagaimana Nabi Nuh pernah minta kepada Allah agar Allah musnahkan kaum yang telah durhaka kepadanya?" Dapat ikuti maksudnya? Rasulullah hanya jawab, "Tidak." Rasul ketika itu berdoa, Allahumma hdihim li'annahum qaumul la ya'lamun. Oh Tuhan, berilah mereka itu hidayahmu, sebab mereka berbuat begitu terhadap aku karena mereka tak tahu. Ini yang kita tidak begitu setuju kalau ada ulama sampai mendoakan sesama Muslim kemusnahan. Ini kurang sesuai. Kurang sesuai dengan sirah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sama kan pernah Nabi ketika meninggalnya Abu Talib dan Khadijah. Kan tahun itu namanya tahun sedih. Lalu baginda pun pergi ke Taif. Balik, sampai di Taif, beliau dilempar dengan batu. Lalu balik lagi, berpatah balik ke Mekah. Lalu ketika beliau lena keletihan di bawah lereng bukit, datang penunggu bukit dari kalangan jin, penjaga bukit itu. "Aku diutus oleh Allah untuk bertanya kepadamu, wahai Muhammad, penduduk Taif yang telah melontar kamu sehingga berdarah tumit dan betismu, mau tak Allah suruh tanya, Allah offer, suruh kami balikkan macam peristiwa negeri Sodom hingga menjadi laut mati di zaman Nabi Lut?" Lagi-lagi Nabi tolak. La, Allahumma hdihim li'annahum qaumul la ya'lamun. Jangan. Bukan untuk itu aku diutus. Ya Allah, berilah mereka petunjuk. Mereka bersikap demikian terhadap aku karena mereka tak tahu. Lihat tu dakwah. Dakwah Islamiah macam itu. Yang lain tentang exactly ayat mana, cikgu kena tahu dulu ya. Cari. Ya. Balik dari yang Ustaz bincang tadi. Kurang pasti dari Tuhan tahu tadi. Dan kalau seorang dianiaya, doanya bukan untuk membinasakan, diberikan. Sebenarnya Dalam hadis itu tak pasti orang yang dianiaya, orang dianiaya di iya, Nabi ada sebut, ada 3 golongan yang doanya makbul. Pertama, musafir. Yang kedua, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, orang yang dizalimi. Itu bab bila dia berdoa lah. Bila dia berdoa. Tapi walau bagaimanapun, pernah terjadi di zaman Nabi Musa dalam Al-Quran. Musa yang minta pada Allah supaya dimusnahkan Firaun, karena dia sudah melampau batas. Nabi Nuh juga memohon kepada Allah supaya kaumnya dimusnahkan. Betul tak? Itu tentu saja dalam konteks orang kafir lah. Dalam konteks orang kafir. Kalau boleh sama Muslim kita jangan. Ustaz, betul ke? Allah suka hamba-hambanya yang buat salah, lepas tu memasukkan dia, selepas bertaubat memasukkan dia dalam syurga. Iya. Ayat ke hadis? Hadis Nabi. Hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala sangat suka hamba-hambanya yang telah buat salah lalu tobat. Sehingga kan ada satu hadis, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keampunan pada waktu malam terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang itu pada waktu siang. Dan pada waktu siang juga terbuka Allah mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang telah melakukan dosa pada sebelah malam. Maknanya senantiasa terbuka saja. Cuma dalam pandangan kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada ketika pintu taubat itu tutup.